Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas mata kuliah metabolisme dan informasi genetika tentang isoenzim. Isoenzim sendiri memiliki pengertian sebagai dua atau lebih enzim dengan bentuk molekul berbeda yang mengkatalisis reaksi yang sama. Isoenzim dapat ditemukan pada spesies, jaringan, dan bahkan pada sel yang sama. Perbedaan bentuk molekul ini memberikan perbedaan sifat kinetik atau sifat regulator atau distribusi subselular dari isoenzim. Isoenzim mungkin memiliki urutan asam amino yang serupa tetapi tidak identik, dan pada banyak kasus ditemukan mereka memiliki asal evolusi yang sama. Selanjutnya ada penyebab utama terbentuknya isoenzim. Yang pertama, adanya lokus gain multiple yang menyandi rantai polipeptida enzim yang strukturnya berlainan. Yang kedua, adanya pembentukan isoenzim sekunder akibat modifikasi pasca penerjemahan struktur enzim. Dan yang ketiga, adanya alel multiple pada satu lokus yang menentukan versi rantai polipeptida tertentu yang strukturnya berlainan. Kemudian, ada faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan distribusi isoenzim. Yang pertama yaitu perbedaan pola metabolisme pada organ yang berbeda, lalu ada perbedaan letak dan peran metabolisme untuk isoenzim pada sel yang sama, lalu perbedaan tahap perkembangan pada jaringan embrio atau hati dan pada jaringan dewasa, dan perbedaan respons isoenzim terhadap modulator allosterik. Isoenzim sekunder. Isoenzim sekunder merupakan isoenzim yang muncul karena perubahan sekunder pada struktur protein enzim setelah sintesis utamanya pada ribosom. Melansir pada penelitian Edwards et al. Dan Turner et al. Pada tahun 1971, contoh pembentukan isoenzim sekunder secara in vivo adalah enzim nukleosida fosforilase pada manusia. Pada penelitian yang dilakukan Edwards dan kolega-koleganya pada 1971 yang dipublikasikan pada jurnal Annals of Human Genetics dengan judul artikel Inherited Variants of Human Nucleoside Phosphorylase, dikatakan bahwa ada korelasi antara isoenzim nukleosida fosforilase ini dengan usia sel darah merah dan korelasi ini membentuk suatu pola ketika diuji secara elektroforesis. Jadi ketika lisat sel darah merah diuji secara elektroforesis untuk nukleosida fosforilase, sekitar 7 atau 8 isozim NP yang ditemukan. Sampel yang berupa sel darah merah diambil dari individu normal yang terdiri dari sel-sel dengan rentang usia yang berbeda. Dengan memanfaatkan berat jenisnya, sel-sel darah merah ini dipisahkan menggunakan sentrifugasi gradien densitas. Hasil dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar A dan gambar B ini. Gambar A merupakan pola isozim NP pada sel darah merah tua, sedangkan gambar B adalah pola isozim NP pada sel darah merah muda. Dalam fraksi sel darah merah muda, isozim paling lambat memiliki noda yang sangat kuat, dan yang lainnya semakin tidak aktif dengan meningkatnya mobilitas anodal. Sementara dalam fraksi sel yang lebih tua, lebih banyak isozim anodal relatif lebih aktif, dan isozim yang paling lambat agak lemah. Jadi tampaknya ada korelasi langsung antara intensitas relatif berbagai isozim NP dan usia sel darah merah. Konformasi isozim. Beberapa bentuk molekul akan memiliki struktur primer yang sama, tetapi akan berbeda dalam struktur 3 dimensi, tersier, atau kuarterner, karena rantai polipeptida mereka dapat ada di lebih dari satu konfigurasi stabil. Contoh fenomena ini yaitu mitokondria maladehidrogenase dan asam fosfatase sel darah merah. Perbedaan pada isoenzim. Isoenzim dapat dibedakan dari yang pertama, komposisi asam amino dan juga urutan asam aminonya. Isoenzim yang mengkatalisis reaksi yang sama mungkin memiliki komposisi dan urutan asam amino yang berbeda. Selain itu, ada juga perbedaan-perbedaan sifat seperti
Km, dan V maksimum, mobilitas elektroforetik, kemudian ada heat stability, kofaktor, juga ada antibodi. Contohnya pada kreatin kinase, masing-masing isoenzim hanya dapat berikatan dengan antibodi yang spesifik. Lalu ada inhibitor. Sebuah inhibitor hanya dapat menghalangi satu isoenzim dari enzim yang sama. Contoh isoenzim yang pertama yaitu laktat dehidrogenase. Laktat dehidrogenase ini mengkatalisis reaksi yang sama yaitu reaksi pirufat menjadi laktat dan juga sebaliknya, yang dalam prosesnya mengubah NADH menjadi NAD+, juga sebaliknya. LDH terbuat dari dua tipe rantai polipeptida atau subunit, yaitu jantung atau heart dan otot rangka atau muscle. LDH ini merupakan tetramer karena terbuat dari 4 subunit. Terdapat 5 isoenzim LDH dengan komposisi juga lokasi yang berbeda. Ada LDH1 dan LDH2 yang berlokasi paling banyak di jantung dan sel darah merah. LDH3 paling banyak berlokasi di otak dan ginjal. LDH4 dan 5 paling banyak berlokasi di hati dan otot rangka. Kandungan LDH dalam serum sekitar 100-200 unit per liter. Persentase kandungan LDH pada kondisi normal adalah sebagai berikut. Kandungan LDH meningkat menandakan penyakit-penyakit sesuai di jaringan mana isoenzim LDH tersebut berada. Contohnya pada penyakit-penyakit sebagai berikut. Nah, ketika kandungan LDH1 lebih besar dari LDH2, di mana kondisi tersebut tidak normal, hal ini dapat menandakan adanya penyakit seperti penyakit jantung atau myocardial infarction, dan juga penyakit-penyakit lainnya dapat dideteksi dengan LDH sesuai di mana LDH tersebut berada. Contoh lain yaitu ada kreatin kinase yang mengkatalisis reaksi reversibel kreatin menjadi kreatin fosfat. Enzim ini digunakan untuk pembentukan ATP selama kontraksi otot. Enzim kreatin kinase ini terbuat dari dua tipe rantai polipeptida, yaitu otak atau brain dan juga otot rangka atau muscle. Kreatin kinase ini merupakan dimer karena terbuat dari dua rantai polipeptida. Terdapat 3 isoenzim kreatin kinase yang memiliki komposisi dan juga lokasi yang berbeda. Isoenzim CKBB paling banyak berlokasi di otak, CKMB paling banyak berlokasi di jantung, dan CKMM paling banyak berlokasi di otot rangka. Kandungan isoenzim pada pria dan wanita normal adalah sebagai berikut. Isoenzim ini juga dapat digunakan untuk mendeteksi penyakit-penyakit seperti distrofi otot, serangan jantung, stroke, dan lain-lain. Contoh yang selanjutnya yaitu alkaline fosfatase. ALP adalah enzim hidrolase yang menghilangkan gugus fosfat dari berbagai tipe molekul termasuk nukleotida, protein, dan alkaloid. Kandungan pada wanita dan pria dewasa normal adalah sebagai berikut. Isoenzim dari ALP ada bone ALP, intestine ALP, kidney ALP, liver ALP, dan placental ALP. Contoh isoenzim yang selanjutnya ada enzim amilase dengan isoenzim salivary amilase yang dapat digunakan untuk mendeteksi penyakit parotitis, dan isoenzim pankreatik amilase yang dapat digunakan untuk mendeteksi penyakit pankreatitis. Contoh-contoh isoenzim yang lain ada troponin dan juga aldolase. Sekian dari kelompok kami, maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.